Sama-sama sayangku. Kamu bakal berhenti YouTube apa enggak gitu? Terus kenapa saya bilang? You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Ada? Oh iya ada. Matile? Apa? Itu coba. Iya. Coba. Sini. Hati-hati. Ini untuk tempat alpukat saja yang itunya Matile. Ada lagi apa enggak? Sepertinya ada. Hati-hati kita biar nggak kejatuhan alpukat, oke? Oke. Sepertinya sudah ya. Cuman itu sepertinya cuman 2. Ya kan? Sekarang kita lihat ayam. Ya, yuk. Yo voy a ver si hay huevos, ¿vale? Yo primero. Aquí hay. Hay 2 huevos. Uno rosa. Madre mía, ya tenemos producción. Yang satu itu cuman pancingan. Itu yang satu yang di dalam itu telur dari Mercadona, dari toko. Cuman 2 ya? Iya. Berarti ada dapat huevos. Teman-teman lihat aku dapat 2 telur ayam lagi. Están calentitos. Sí, porque ¿Los han hay un puesto? pollito. Sí, porque hay dentro de los huevos hay un pollito No, no hay un calentito. No hay un pollo. Cuatro. Ini yang papa pancing ikannya, lihat. Asik. Hah? Kasihan. Dia sudah mati. Sudah mati. Oi. Suka matanya. Banyak dia tuh, lihat. Hmm. Yuk bersihkan dulu, oke? Oke. Teman-teman, hari ini pagi ini saya mau bersihkan ikan karena kemarin suami saya tuh mancing seharian. Dia berangkat pagi jam 6 pagi dia sudah berangkat
dan pulang itu jam 10 malam. Saya udah ngantuk, sudah habis mandi ya, sudah bersih, jadi saya nggak mau sentuh ikan karena suami saya itu dia suka mancing tapi dia nggak ngerti cara membersihkan ikan, teman-teman. Jadi kalau urusan membersihkan ikan itu saya yang dapat jatah untuk membersihkan, urusan mancingnya dia yang mancing. Jadi karena tadi malam saya udah ngantuk dan juga saya sudah mandi, saya nggak mau pegang ikannya. Jadi pagi ini saya yang mau bersihkan ikannya. Ini ikannya, teman-teman. Tuh segini. Ini sambil bersihkan ikan, kita sambil cerita tentang haters ya, tentang netizen baik itu di Indonesia ataupun orang-orang Indonesia yang tinggal di manapun ya, di negara manapun. Karena channel saya itu banyak orang Indonesianya yang nonton, baik itu yang tinggal di Indonesia maupun yang tinggal di luar Indonesia. Orang luarnya juga ada, cuman banyak yang orang Indonesianya yang menonton gitu. Dan di channel Dewi Pobo itu tidak terlalu banyak hatersnya, saya bisa bilang mungkin 0,0 sekian persen ya, karena kalau saya lihat dari komen-komennya gitu ya, baik itu subscriber ataupun penonton Dewi Pobo itu, kita bisa melihat apa dari yang mereka komenkan itu adalah orang-orang baik yang energi positifnya itu lebih mendominasi daripada energi negatifnya gitu. Saya bisa merasakan dari apa yang mereka komen gitu. Cuman memang tidak semuanya begitu ya, teman-teman, karena juga tidak semua orang itu sama. Jangankan orang yang ada di dunia ini, jari-jari kita aja yang dalam satu tangan ini tidak ada yang sama, teman-teman. Bahkan di satu jari pun sidik jarinya, setiap ruasnya itu juga berbeda. Itu makanya kita tidak bisa menyamaratakan semua orang ya, karena sama orang berbeda, tetapi tetap saya hargai gitu. Jadi bicara soal haters ini, suami saya itu adalah orang yang sangat mensupport channel Dewi Pobo ya, walaupun dia tidak begitu paham bahasa Indonesia, tetapi hampir semua komen di channel Dewi Pobo itu beliau baca gitu. Dan tidak selalu setiap hari beliau itu menemukan ada netizen yang berkomen, ya mungkin komennya betul gitu ya, cuman mungkin cara menyampaikannya itu kurang pas di hati kami. Mungkin di hati mereka itu biasa-biasa saja, cuman kalau di hati kami atau menurut kami itu kurang pas gitu. Tidak banyak sih, mungkin ya sebulan itu ada 1 gitu ya, atau sebulan itu ada 2 gitu. Dan untuk saya sendiri, saya tidak pernah teman-teman, tidak masalah, karena yaitu tadi saya tidak bisa mengontrol pikiran dan kemauan orang lain gitu ya, sama seperti juga mereka tidak bisa mengontrol apa yang harus saya lakukan ataupun mengontrol saya harus membuat mereka senang, tidak bisa ya, teman-teman. Tetapi yang terpenting adalah itu yang pedoman saya ya, teman-teman. Pedoman saya itu adalah bagaimana saya harus menghormati dan menghargai orang lain. Itu bagi saya itu adalah mutlak gitu. Saya harus dan wajib untuk menghargai orang lain, tetapi orang lain itu tidak harus menghargai dan menghormati saya. Itu prinsip saya, teman-teman. Jadi kalaupun ada netizen yang misalnya berkata yang menurut kami itu kurang pas gitu ya, kurang sopan atau segala macamnya, itu bagi saya tidak masalah gitu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana saya bereaksi terhadap apa yang mereka berikan ke saya, feedbacknya ke saya, itu yang paling penting. Dan apapun cara mereka dalam memberikan komentar itu harus saya respon baik, karena saya tetap harus menghargai dan menghormati orang lain, walaupun orang lain tidak harus menghargai dan menghormati saya begitu. Jadi kembali lagi kepada komentar tadi ya. Jadi kemarin malam itu waktu saya tidur, jadi untuk teman-teman yang mungkin mengira bahwa saya itu mengupload video setiap malam gitu ya, saya tidak mengupload video setiap malam, teman-teman. Jadi saya itu punya stok video yang sudah beberapa hari, mungkin beberapa minggu gitu ya. Jadi setidaknya saya itu punya 5, 6, 7 sampai kadang-kadang sampai 15 stok video di YouTube saya, dan itu sudah saya jadwalkan, ini akan tayang hari ini akan tayang hari ini gitu. Jadi karena jam 6 waktu pagi Indonesia itu adalah jam 1 malam waktu di Spanyol, jadi biasanya saya sudah tidur gitu ya. Jadi saya tidak tahu, saya ceknya itu kalau sudah bangun, sudah selesai kegiatan pagi baru saya cek gitu ya. So, tetapi kemarin itu suami saya belum tidur dan dia ngecek video yang saya upload gitu ya. Dia cek
komentar dari apa namanya, dari netizen. Ada salah satu netizen yang berkomentar tentang, bagi saya tuh komentarnya biasa banget, menurut saya tuh sangat-sangat biasa sekali. Jadi cuman bilang kalau keluarga yang sangat membosankan seperti itu ya kira-kira. Terus apa ya, sok sultan apa gimana gitu, saya lupa. Pokoknya memang komennya tidak bagi suami saya itu komen yang sangat sedikit mengganggu gitu, karena mengganggunya bukan mengganggu perasaan, tapi kurang etis menurut beliau. Tapi sebenarnya bagi saya itu komennya biasa banget sih, sangat-sangat biasa sekali gitu. Dan paginya itu saya dipeluk sama suami saya, saya dipeluk, kemudian dia bilang yang kuat ya gitu. Terus saya kenapa ya? Karena saya belum cek YouTube gitu. Terus saya bilang kenapa tumben, saya bilang gitu. Terus dia bilang kamu bakal berhenti YouTube apa enggak gitu. Terus kenapa, saya bilang gitu. Terus karena ada komen yang tidak menyenangkan di YouTube kamu gitu. Komen apa, saya bilang gitu. Kemudian dia tunjukkan komen saya tertawa teman-teman. Saya bilang kamu belum tahu bagaimana pedasnya komen-komen netizen di Indonesia, orang-orang Indonesia, saya bilang gitu. Saya bilang hitungannya kalau apa namanya, kalau channel YouTube Dewi Bobo tuh hatersnya tidak seberapa. Kamu harus juga melihat YouTube yang lain, youtuber yang lain yang komen-komen negatifnya tuh banyak sekali ya, saya bilang begitu. Cuman suami saya bilang kalau misalnya dia tidak mau kalau saya sedih, saya depresi, saya kecewa gitu. Dan tetapi kemudian saya meyakinkan ke suami saya bahwa saya baik-baik saja gitu. Insya Allah saya kuat gitu ya, saya bakoh karena pondasi saya itu insya Allah sudah kuat, saya bilang gitu. Ibarat bijinya saya itu adalah biji yang ditanam di atas gunung-gunung berbatu yang dari kecilnya sudah tahu bagaimana survive, saya bilang gitu. Jadi kalau sekarang itu buah yang dihasilkannya bagus, kamu tidak tahu bagaimana proses saya ketika saya itu adalah sebutir biji yang ditanam di atas bukit berbatu yang susah, bagaimana bertahan hidup sampai dengan bisa tumbuh dengan baik, sampai dengan menghasilkan buah gitu, ibaratnya gitu. Jadi saya bilang sama dia, kamu tidak tahu bagaimana proses kerasnya perjuangan saya menjadi seperti sekarang ini. Kamu tahu cuman ceritanya aja, dan itu pun mungkin belum semuanya aku ceritakan. Kamu cuman tahu ketika saya sudah punya buah, dan buahnya itulah yang kamu nikmati, tapi kamu nggak ngerti bagaimana proses saya menjadi pohon itu, saya bilang gitu. Terus saya bilang bahwa hidup saya itu sudah keras dari dulunya, dari kecil saya sudah keras, saya sudah dididik menjadi kuat gitu ya, mental saya insya Allah jadi gitu, bakoh kalau kata orang Jawanya tuh teman-teman. Dari apa ya, kalau saya bilang misalnya dibully, saya sebenarnya bukan korban bully, tapi mungkin bisa dibilang saya adalah orang minoritas di komunitas tertentu gitu pada waktu saya kecil dulu ya teman-teman. Jadi memang kalau untuk soal mental menghadapi netizen itu insya Allah saya bakoh teman-teman. Jadi saya tidak khawatir dengan komentar-komentar yang negatif segala macamnya itu ya teman-teman. Saya tidak khawatir sama sekali. Cuman memang suami saya yang khawatir saya down, khawatir itu mengganggu pikiran saya. Dia khawatir kalau misalnya itu membuat saya tidak bahagia dan lain sebagainya. Jadi komennya tuh akhirnya saya delete teman-teman, biar suami saya nggak kepikiran ya. Saya hapus komennya dan saya meyakinkan suami saya lagi, saya itu dari kecil hidup saya sudah keras mas, saya bilang gitu. Ibarat ngomong Jawanya ya, hidup saya sudah keras dari kecil, saya sudah biasa menghadapi itu, bahkan yang lebih mungkin saya bilang lebih kejam dari itu saya sudah pernah mengalami, saya bilang gitu. Kemudian waktu besar juga proses pendidikan saya, proses sekolah sampai dengan kuliah itu saya sudah jalani semua. Saya bilang kamu tahu nggak, dulu di Indonesia itu mungkin juga sampai sekarang, kalau kamu ikut kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ataupun di tempat kuliah itu ada namanya diksar atau pendidikan dasar, dan di pendidikan dasar itu mental kamu dibentuk sekali sampai jadi, saya bilang gitu. Lalu saya bilang kamu tahu dulu aku itu bergabung di komunitas teater dan diksarnya itu luar biasa, saya bilang. Akhirnya saya cerita sama dia kalau di kampus itu ada dua kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang
pendidikan dasarnya tuh lumayan keras. Yang pertama Mapala gitu ya, saya bilang mahasiswa pecinta alam. Kemudian ada teater, itu pendidikannya keras sekali saya bilang. Jadi mental saya insya Allah udah jadi. Di samping itu juga saya udah punya banyak background pengalaman-pengalaman pahit sebelumnya. Jadi kalau cuma dapat kritikan dari netizen itu bagus, saya bilang itu berarti menjadi refleksi buat saya. Pertama refleksi untuk memperbaiki diri, kemudian juga itu menjadi refleksi juga bagaimana untuk menjadi lebih baik. Dan juga saya berterima kasih karena dengan begitu saya tahu apa kekurangan saya. Saya berpikir bahwa tidak semua orang Indonesia atau yang menonton dari Pobo Channel itu dari suku, agama, ras, ya kebangsaan manapun mereka berasal dan berada. Saya merasa bahwa ternyata banyak orang baik dan banyak orang yang bahagia sebenarnya di dunia ini dibandingkan dengan orang yang kurang bahagia atau mungkin punya sedikit rasa iri, benci, dengki dan sebagainya. Saya pikir lebih banyak orang baiknya dibanding orang-orang kurang baiknya gitu ya teman-teman. Barangkali semua orang baik, cuman mungkin ada sebagian orang yang belum menemukan jalannya bagaimana untuk menjadi pribadi yang baik, mungkin sih begitu ya. Jadi apapun komennya dari netizen gitu ya, kalau yang mengganggu gitu kadang-kadang memang saya sengaja saya delete itu karena agar suami saya nggak kepikiran, nggak kasihan sama saya gitu. Jadi saya nggak mau suami saya itu kasihan sama saya gitu, karena bagi saya is okay, tidak masalah, karena memang tidak semua orang harus suka dengan kita karena kita juga bukan orang sempurna gitu ya. Saya tidak bisa mengontrol semua orang, saya tidak bisa menyenangkan semua orang, justru saya akan menjadi orang yang gagal kalau saya selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain, karena kemudian dengan begitu saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri, karena saya selalu berusaha untuk menjadi seperti apa yang orang lain inginkan gitu ya. Itu justru hal yang paling fatal adalah bagi saya ya teman-teman, hal paling fatal adalah berusaha untuk menyenangkan semua orang, berusaha untuk menjadi apa yang orang-orang mau gitu. Jadi bagi saya kalaupun ada yang tidak suka, ada yang suka, tidak masalah selama saya menjadi diri saya sendiri, saya tidak menjadi orang lain gitu. Karena saya juga membuka di video itu, saya buka kolom komentar ya, jadi silahkan saja, dan bahkan komentar-komentar itu sebenarnya juga mencerminkan kepribadian kita sendiri. Apa yang kita tulis itu kita bisa tahu kepribadian orang tersebut itu. Jadi justru bagi saya komentar itu tidak menunjukkan siapa diri saya, tetapi justru itu kita tahu siapa komentator itu. Kalau bagi saya tuh gitu. Jadi tidak membuat, kalau banyak yang komentar jelek gitu ya mungkin karena memang videonya memang jelek gitu, cuman juga bagaimana cara mereka menyampaikan komentar itu sebenarnya juga menjadi cerminan siapa mereka sebenarnya gitu. Jadi saya sama sekali tidak terpengaruh atau terganggu gitu ya dengan komentar-komentar yang buruk gitu. Komentar-komentar yang diberikan oleh penonton ataupun teman-teman semua ya, baik subscriber ataupun non-subscriber, itu justru bagi saya juga bisa melihat kepribadian teman-teman itu dari komentar-komentar teman-teman gitu. Kita bisa melihat apakah suasana hati mereka bagaimana, kurang lebih ya. Mungkin juga saya salah persepsi saya, cuman secara garis besar kita bisa melihat komentar-komentar yang baik itu biasanya juga timbul dari orang-orang, berasal dari orang-orang yang baik juga gitu. Dan komentar-komentar yang misalnya itu penuh dengan kebencian, dengan kata-kata kotor, itu juga berarti kita bisa melihat bagaimana kepribadian orang tersebut gitu, walaupun kita tidak melihatnya secara langsung. Mungkin maksud saya gini, mungkin bukan berarti bahwa mereka itu adalah orang yang tidak bahagia selamanya. Bisa jadi pada waktu dia menonton itu emosinya sedang tidak stabil, pada saat menonton itu dia tidak bahagia, pada saat menonton itu bla 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 gitu ya. Banyak faktornya, tetapi kita bisa melihat dari komentar-komentar yang mereka berikan gitu. Karena saya percaya semua orang itu baik, hanya saja sebagai manusia gitu ya ada kontrol yang kadang-kadang lepas gitu ya. Tidak semua bisa kita kontrol dengan baik, bisa jadi ya emosi tidak bisa di manajemen dengan baik, itu juga menjadi salah satu faktornya gitu ya. Jadi bisa keluar
emosi yang sedang meluap-luap dalam hal negatif ya, bisa meluap-luap, bisa keluar ke dalam kolom komentar di YouTube orang, itu juga bisa saja terjadi. Saya lanjut bersihkan ikan dulu ya. Tadi awalnya saya mau sambil ngobrol, tapi ini ternyata ikannya tajam-tajam, jadi saya harus konsen, nggak bisa sambil lihat kamera sambil bersihkan, nanti takutnya saya tertusuk teman-teman. Begitu cerita pagi saya tentang bagaimana saya menghadapi netizen, ya insya Allah saya kuat, cuman suami saya yang kepikiran teman-teman. Matur nuwun sudah menonton ya teman-teman, mudah-mudahan kita bisa tumbuh berkembang bersama menjadi orang-orang yang baik, dan juga semoga kita bisa selalu menyampaikan sesuatu baik, yang baik kepada orang lain, walaupun sesuatunya itu jelek, semoga kita bisa menyampaikan dengan lebih santun lagi gitu ya, jadi tidak membuat hati orang lain terluka gitu ya, terutama kalau memberikan komentar-komentar ke youtuber yang lain gitu ya. Kalau ke saya insya Allah saya bakoh, insya Allah saya kuat, cuman kita harus berhati-hati juga, karena bagaimanapun juga kita manusia biasa, jangan sampai luka di hati para youtuber itu membuat mereka down, membuat mereka tidak bisa berkarya lagi gitu ya teman-teman. Jadi kita semua harus saling mensupport dalam kebaikan, mudah-mudahan semua hati kita ini bersih gitu ya. Kalau hati kita bersih, hati kita bahagia, itu juga akan terpancar dari komen-komen yang kita berikan kepada orang lain, bagaimana cara menyampaikannya gitu ya, walaupun maksudnya itu seperti komen tidak suka, seperti komen protes, seperti komen komplain, itu mudah-mudahan bisa disampaikan dengan cara yang halus agar tidak menyakiti, menyinggung, atau membuat para youtuber atau para pembuat konten itu menjadi down gitu ya teman-teman. Saling mensupport juga, dan saya juga mendoakan mudah-mudahan semua teman-teman bahagia hidupnya gitu ya. Kita mungkin hidup di dunia yang berbeda, tapi mudah-mudahan kebahagiaan kita sama, dan saya justru mendoakan mudah-mudahan kebahagiaan teman-teman jauh lebih tinggi dibanding kebahagiaan yang saya miliki gitu. Oh, tiene muy buena presentación. ¿Cuál es el mío? Este sí. Está precioso. Sí. Gracias. De nada. Regalo que y yo En que Ebro, mi gente se cos. Sama-sama. en valenciano es fenoll. Lihat papa. Hinojo. Y boom, Está exquisito, ¿eh? Toma servilleta. Está exquisito. ¿Qué? ¿Quisitas? ¿Qué es? Exquisito. No sé, quisita. Exquisito es. A Rafael le he dicho, tu hermano te quiere dar un pescado. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Vale. adzaban nar. Amin. Cuando vas a Galicia, Papá, mira, papá. se crían madre. Decoración de Matilde. Precioso. Mira, abuela, hay pan, arroz un poquitín y con decoración, ¿sabes? Ah, muy bonito. Y también he puesto un poco de caldo. Un poquito de caldo que le da el toque. Seperti sushi. Ya. Enak sekali. Este Ibu, pescado ini está bisa excelente. makan. Bisa, semuanya bisa dimakan. Ini pero la planta. Iya, plantanya bisa dimakan. Ang matanong yang Sama-sama sayangku. Ibu, Dalam. ibu mau juga. Terima kasih. ¿Verdad? Papá. Cuando termina o cuando se levanta por la mañana. Esto está muy bueno. Está muy bueno, sí. Esto es una gran receta, ¿eh? Papá, mira. Gran reseta? Yo también me lo Is your imagination Papá, or, mira, or este es you una- follow something? My imagination. Muy bien. Aún no lo he probado, pero el aspecto es muy bueno.
Muy bueno, muy bueno. Como receta sale enseguida en cabeza. Es que la cebolla y el pimiento de la pepita. ¿Cómo? Esta receta sale enseguida en mi cabeza, pero esta original, receta original. Muy bueno, de bueno, muy bueno. Muy buena.